Ya, kami mohon kepada Bapak sekalian selama proses berlangsung agar tidak ada yang merokok. Kami mohon dengan sangat terima kasih. Acara akan kita mulai. Tertib acara pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Selasa 13 Desember 2022. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan lindungannya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Samosir, yang kami hormati Dewan Pers, yang pertama Perjuangan Baru, yang kedua Mata Lensa, Barometer Indonesia New, All New Indonesia, di Jakarta Observer, Mister, Deteksi.co, Seputar Sumut, Metro Kampung, Klik Warta, Wahana News, GoSumut.com, Mimbar Umum, Bidik Indonesia, Jurnal News, Geosiar Citra Media, Simadan News, Green Berita, Boa News, Pos Kota Sumatera Gemilang, Waspada, Sinar Indonesia Baru, Sinar Pagi Baru, Investigasi Bayangkara, Metropena.com, Galasibot, NMG Media, Berita Merdeka, Metro Express, Center Sumut Pos, Aktula Online, PWI Bonapasogit, KWRI, IWO, Join, PWRI, SMSI, dan yang kami hormati Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Samosir dan seluruh undangan kami. Acara akan kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Doa yang dibawakan Bapak Bastian Simbolon dipersilakan. Saya akan membawakan doa kita hari ini dalam Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang baik, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada-Mu di pada pagi hari yang berbahagia ini,
di mana Tuhan telah menuntun kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, di kantor KPUD Kabupaten Samosir. Tuhan, Komisioner KPU bersama seluruh staf dalam acara uji publik, kami rekan-rekan pers diundang. Kami telah hadir di tempat ini. Kami tahu bahwa acara ini sangat penting Tuhan untuk persiapan-persiapan di pemilu 2024 yang akan datang. Tuhan, hadirlah bersama kami di tempat ini. Pimpinlah acara ini dengan baik Tuhan. Ajarilah semua komisioner KPU Tuhan untuk memaparkan hal-hal yang terbaik, untuk bisa kami dengarkan dari rekan-rekan pers yang ada di Kabupaten Samosir, agar ini menjadi berita yang baik buat kabupaten kami Tuhan. Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah, kuatkanlah kami, ampunkanlah semua dosa dan pelanggaran kami yang besar, agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi suatu berita yang baik buat kabupaten kami dan seluruh tanah air Indonesia. Terimalah doa kami Tuhan yang kami panjatkan hanya beralaskan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, laporan kegiatan panitia oleh Bapak Chandra Siahaan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan uji publik. Yang terhormat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Samosir, yang terhormat Sekretaris KPU Kabupaten Samosir, yang terhormat kawan-kawan Sekretariat KPU Kabupaten Samosir, yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pers, seluruh undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Izinkan saya membacakan laporan kegiatan ini. Laporan kegiatan uji publik penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dalam pemilihan umum tahun 2024. Dasar kegiatan 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum. Maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah menjalankan tahapan pemilu, yaitu uji publik penataan daerah pemilihan dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Samosir. Tujuan melaksanakan kegiatan ini adalah menampung ide, gagasan, dan masukan masyarakat terkait penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Samosir pada pemilihan umum serentak tahun 2024 sesuai dengan 7 prinsip penataan dapil. Waktu dan tempat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 Desember 2022, waktu pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di kantor KPU Kabupaten Samosir. Sumber dana. Adapun sumber dana dari kegiatan ini dibangunkan pada DIPA APBN KPU Kabupaten Samosir tahun anggaran 2022. Demikian laporan kegiatan yang dibuat. Kepada yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Samosir akan berkenan memberi sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Horas. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi oleh Ibu Ketua KPU Kabupaten Samosir. Dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Horas. Yang terhormat teman-teman komisioner, pada kesempatan pagi hari ini kami lengkap Bapak Barita Charles Semalau, Bapak Monang Sinaga, Bapak Rodi Besar Gunadi Barus, Bapak Gonggong Semarang, dan yang terhormat Pak Sekretaris Pak Hedwin Nabaho, Kasubag, dan seluruh staf di lingkungan KPU Kabupaten Samosir. Dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan kami, media dan pers.
Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih berkat anugerahnya. Pada pagi hari yang agak mendung ini, kita masih bisa berkumpul di tempat ini, tepatnya di kantor KPU Kabupaten Samosir dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun dalam acara uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dalam pemilihan umum tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, KPU RI sudah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 mengenai tahapan program dan jadwal. Berhubungan dengan itu, saat ini KPU Samosir sudah selesai melaksanakan proses pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Dan saat ini KPU Samosir sedang melaksanakan proses rekrutmen penyelenggara ad hoc tingkat kecamatan, yang mana sudah masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap wawancara yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai tanggal 13 Desember ini. Dan saat ini KPU Samosir juga sedang melaksanakan tahapan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dalam pemilihan umum tahun 2024, di mana daerah pemilihan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilihan, di mana nanti kami akan menyusun dan melakukan penataan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada pemilihan umum. Dilakukan dengan tahapan diantaranya penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, penghitungan kursi daerah pemilihan, dan penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, di mana perancangan dan penataan daerah pemilihan ini memenuhi beberapa unsur. Ada 7 unsur nanti yang perlu kami jelaskan kepada teman-teman media dan pers terkait penataan rancangan daerah pemilihan ini. Dan juga penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi ini memperhatikan jumlah penduduk apakah berubah untuk Kabupaten Samosir atau tidak, dan penambahan jumlah kecamatan atau desa. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan dari KPU Kabupaten Kota melakukan uji publik penataan daerah pemilihan ini adalah untuk mendapatkan atau meningkatkan nilai suara atau harga kursi antara satu dapil dengan dapil yang lain setara. Satu dapil sama nilainya antara dapil yang lain, yaitu setara antara satu dapil dengan dapil yang lain dengan prinsip satu orang, satu nilai, satu suara. Untuk itulah kami KPU Samosir merasa penting melakukan uji publik ini untuk menerima masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu media dan pers untuk nanti kita tetapkan sebagai daerah pemilihan yang akan digunakan pada pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan uji publik ini dilakukan KPU Samosir sebanyak 3 kali. Di waktu yang lewat sudah kami lakukan di tanggal 8 Desember 2022 dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, dan pemuda. Dan saat ini kita mengundang media dan pers. Dan nanti di uji publik ketiga kita akan mengundang partai politik, pemerintah kabupaten mulai dari kecamatan sampai desa, Polres, Kejaksaan, dan Ramil. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan tentram, sehingga nanti kita bisa menghasilkan satu kesimpulan terkait rancangan penataan dapil untuk Kabupaten Samosir yang akan digunakan pada pemilihan umum tahun 2024. Tidak panjang lebar lagi, nanti Bapak Robin Sarjudani Baru selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan akan memaparkan kepada kita terkait materi rancangan penataan dapil daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa,
uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dalam pemilihan umum tahun 2024 kami buka secara resmi. Horas. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Samosir. Dipersilahkan. Baik, hari ini kita pertemuannya adalah bicara soal uji publik yang dalam PKPU disebut rancangan penataan dapil dan alokasi kursi. Tentu dapil itu mempengaruhi kursi, ya. Lalu prinsip utamanya diatur di undang-undang bahwa minimalnya 3, maksimalnya 12. Itu dulu prinsip yang paling utama. Jadi setiap dapil itu minimalnya 3, maksimalnya 12. Next. Ini adalah dasar hukum dari yang kita bicarakan hari ini, ya. Ada di Undang-Undang Nomor 7, lalu PKPU 6, selanjutnya di PKPU 3 2022 tentang tahapan program dan jadwal. Nah, jadwal dan tahapan penataan daerah, ya, daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nah, ini adalah jadwal dan tahapannya. Ya, jadi hari ini tanggal 13 hari ini, 13. Jadi Desember, maka kita sudah berada di poin 7 penataan dapil untuk tingkat kabupaten, yaitu dimulai dari 7 Desember berakhir nanti di tanggal 16 Desember. Jadi ya 2022. Next. Lalu nantinya ini akan kami sampaikan ke KPU provinsi dan KPU RI akan memfinalisasi ini. Ya, jadi nanti akan dibuat peraturan terkait ini tentang secara nasional dia. Terus alurnya kami menerima DAK wilayah serta dari pimpinan dari KPU RI yang melalui urusan pemerintahan tentang kependudukan, yaitu Mendagri. Lalu dilakukan pencermatan, setelah itu penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya penyusunan rancangan, lalu pengumuman. Itu tadi sudah kita sebutkan di tanggal 6. Lalu uji publik rancangan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Lalu finalisasi. Setelah itu penyampaian rancangan dapil alokasi kursi KPU Kabupaten Kota ke Provinsi Sumatera Utara untuk dilanjutkan pencermatannya dan diakhiri nanti melalui KPU RI dikonsultasikan ke DPR RI. Itulah proses atau alur dari apa yang kita bicarakan hari ini. Terus proses pelaksanaannya, ya, KPU Kabupaten Kota melakukan penataan dapil alokasi kursi dengan menggunakan aplikasi Sidapil. Dan jadi kita bicarakan ini ada namanya aplikasi, ya. Lalu Bapak Ibu boleh menyampaikan dari aplikasi yang dimaksud. Lalu setelah itu masyarakat informasi dari kita, kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua. Kemarin ada 3 yang memberikan usulan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua, ya. Kemarin itu tanggal 8 sudah kita lakukan di sini dengan mengundang OKP, Ormas dan beberapa tokoh masyarakat juga tokoh adat. Setelah itu mereka memberikan 3 usulan, ya, soal apa yang kita bicarakan hari ini. Lalu kita balik lagi ke slide penataannya, ya, balik dulu.
melaksanakan Kabupaten Kota melaksanakan uji publik kepada pihak terkait, yaitu termasuk pertemuan kita hari ini, ya, stakeholder yang berkepentingan. Setelah ini semua nanti selesai, maka ini akan kami laporkan ke pimpinan, yaitu KPU RI. Selanjutnya KPU RI akan melakukan konsultasi dengan DPR RI untuk menetapkan dapil yang dimaksud. Terus inilah yang kita sebutkan tadi, unsur yang melibatkan atau dilibatkan, dapat dilibatkan, yaitu pemerintah daerah, partai politik, Bawaslu, pemantau pemilu, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya. Itulah yang dimaksud dengan pertemuan kita hari ini. Terus nah, ini adalah prinsip yang dia patuhi oleh pembentukan dapil. Yang pertama adalah imparsiality, ya, impartiality, atau disebut dengan non-partisan atau independen dan profesional. Lalu equality, yaitu sebagai batasan bahwa populasi dapil harus setara untuk memberi para pemilih kesetaraan kekuatan suara. Selanjutnya, representatif atau keterwakilan konstituensi harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan komunitas yang kohesif yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti batas administrasi, unsur geografis, dan komunitas yang diminati. Selanjutnya, non-diskriminasi. Proses penetapan batas dapil harus menghindari diskriminasi pemilih karena ras, warna kulit, bahasa, agama, atau status terkait. Sedangkan transparansi, yaitu proses penetapan dapil harus transparan dan dapat diakses oleh publik. Itulah pertemuan kita ini, dapat diakses oleh publik. Masuk ke prinsip. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ika soal nilai. Inilah yang dimaksud tadi. Jadi ada 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam penataan dapil. Yang pertama adalah kesetaraan nilai suara. Yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. 3, proporsionalitas. 4, integralitas wilayah. Selanjutnya, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Langsung ke peta. Peta dapil. Nah, ini adalah peta daerah pemilihan yang sudah kita perbaiki bersama dengan Pak Fernando dulu, ya. Dulu ada 3 dapil, tentu kalau masih kita ingat ada Pangururan, ada Simanindo, ada Rongguni Huta untuk dapil 1. Selanjutnya di dapil 2 Palipi, Nenggolan, dan Orang Runggu. Lalu di dapil 3 ada Harian, Cianjur Mula-Mula, dan Sitio-Tio. Dasarnya ini dulu tentu terpenuhi prinsip yang disebut tadi. Nah, ini dulu kita kerjakan bersama Pak Fernando. Lalu masuk di dapil yang baru. Dapil yang baru. Nah, ini adalah dapil hari ini. Hari ini maksudnya ada 4 dapil. Jadi Pangururan, Rongguni Huta, selanjutnya Simanindo, Orang Runggu, dan selanjutnya Palipi dan Nenggolan, serta yang terakhir Sitio-Tio, Harian, dan Cianjur Mula-Mula. Ya, jadi ini masih
dapil yang sudah ditetapkan oleh KPU Samosir. Yang hari ini ada pelakunya di sini, Pak Fernando. Ya. Jadi dulu Pak Fernando yang bicara tadi di sini. Saya di sini lah, di posisi Pak Barita, divisi hukum. Nah, jadi gitu dia. Nah, lalu masuk ke jumlah dulu. Oke, untuk yang bagi 10 dulu, bagi 20. Nah, oke. Nah, jadi Kecamatan Simarindo sesuai DAK yang kami terima dari Kemendagri, ya. Di sana tertulis 24017. Selanjutnya pengururan sudah ada data di depan. Inilah jumlah yang kami terima hari ini, yaitu angka 142318. Ya. Jadi berdasarkan ini, untuk Kabupaten Samosir, anggota DPRD-nya karena masih di bawah 200.000, tentu alokasi kursi masih tetap di angka 25. Ya, itu diatur di undang-undang. Tentu kalau ini tadinya di atas 200.000 atau 200.001, ya, maka angka kursi yang ada di DPRD Kabupaten Samosir maka akan naik di angka 30, bertambah 5. Itu dia. Masuk ke pembagian yang tadi, Pak Niko. Nah, dari jumlah yang tadi, ini pas ya, ini 20 kursi, 20 dulu. Inilah angka yang bila diestimasi kursi. Ya, Ronggumi Huda 1, Simarindo 4, Pangururan 6, Palipi 3, ya, lalu Nenggolan 2, Onanrunggu 1, Harian 1, Cianjur Mula-Mula 1, selanjutnya Sitiltio 1. Ya, nilai yang didapat. Nah, tadi ini dihitung berdasar jumlah dulu. Ya. Lalu kursi di DPRD Samosir ada sebanyak 25. Ya. Masuk ke hitungan 25. Oh, bawang air ya. Ya, terusan. Tadi di awal sudah kita sebutkan, di undang-undang diatur bahwa dapil itu minimal 3, maksimalnya 12. Ya, tadi hitungannya tadi kan ada 1, ada 6. Artinya dapil dapat dibagi dari gabungan kecamatan. Nah, jadi digabunglah Pangururan dengan Ronggumi Utara, lalu digabung Simarindo dengan Onanrunggu, selanjutnya sesuai yang di layar. Lalu dari mana angka ini hadir? Kan begitu. Hitung di coba di halaman 14 ini. BPBD. Ya. Nah, inilah perhitungannya. Ya. Jadi bilangan pembagian penduduk atau disebut BPBD, ya, inilah rumus yang menjadi acuan. 5.692. Karena ini manusia yang dihitung atau suara dari manusia, maka ini digenapkan, dihilangkan desimal yang di belakang. Ya. Lalu balik lagi ke tempat yang tadi, halaman yang tadi.
yang 25. Nah, dihitung dia di perhitungan pertama dapat kursi ini 24. Setelah itu dibagi ke penduduk terbanyak atau sisa penduduk, maka dapat Palibi penambahan di satu angka, satu kursi. Nah, inilah yang terjadi atau yang dihitung di pemilu yang lalu, sehingga alokasi kursi yang ditetapkan KPU Samosir sebanyak 25 tertera di depan, yaitu 8665. Inilah yang sudah kita kerjakan. Pelakunya masih ada di sini, yaitu Pak Fernando. Ya. Ini harus beberapa kali nanti kita sebut, karena ini dikerjakan oleh beliau. Next. Peta dulu, kami peta. Peta yang di Sidapil, yang diaplikasi. Kami memiliki masalah dari BIG, Badan Geometeorologi. Ya. Jadi kalau di BIG petanya tidak seperti yang sudah kita tampilkan tadi. Mana tahu nanti Bapak Ibu mengakses Sidapil, kalau ini kok berbeda. Nah, inilah peta di BIG. Jadi kalau di BIG, Samosir itu jadi semacam kalau bisa kita bilang semenanjung, tidak jadi pulau. Karena sebenarnya kan di antara Cianjur Mula-Mula dengan Pangururan tentu ada danau, ya. Ini kan dibatasi danau. Cuma jadi kalau kita bandingkan peta ini dengan yang ada tadi, tentu akan sangat berbeda penataan dari yang akan kita lakukan. Ya. Ini yang ada di Sidapil. Mengatakan Bapak Ibu mengakses Sidapil lalu melihat peta ini, inilah yang menjadi masalah di BIG yang dapat diterima oleh KPU RI, dan ini nantinya akan kami konsultasikan ke pimpinan untuk merubah peta yang dimaksud. Karena begitu peta ini ditetapkan, tentu akan berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Coba dibandingkan dengan peta yang sesungguhnya atau yang terjadi, coba yang terakhir. Dan ini dia, tentu berbeda penataan dari yang akan kita lakukan, karena harus memenuhi ketujuh prinsip yang tadi, yang termasuk di dalamnya adalah integralitas wilayah atau berbatasan langsung. Nah, itu dia. Jadi inilah beberapa hal yang ada atau yang kita bahas hari ini. Jadi itu saya pikir beberapa catatan dari yang kita bicarakan. Bila hal-hal lain yang kurang jelas masih ada, kami kembalikan untuk dimoderasi oleh bangunan atau berita. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Agus telah pemaparan terkait dapil yang ada di Kabupaten Samosir. Satu hal yang perlu kita pahami adalah untuk menetapkan jumlah kursi anggota DPRD dalam satu kabupaten kota itu adalah dari jumlah penduduk minimal 20 dan maksimal 55 anggota DPR dalam kabupaten. Ada 2 kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki kursi DPRD-nya cuma 20, yaitu Nias Barat dan Papak Barat. Kenapa jumlah DPRD-nya 20? Karena jumlah penduduknya masih di bawah 100.000. Untuk penetapan jumlah kursi itu terdiri dari sampai dengan jumlah penduduknya 100.000,
maka kursi DPRD-nya 20. Sampai jumlah penduduknya 200.000, jumlah kursi DPRD-nya 25, termasuklah Kabupaten Samosir. Karena tadi yang sudah dijelaskan Pak Barus, jumlah penduduk Kabupaten Samosir data dari Kementerian Dalam Negeri adalah 142.318. Jadi kita masih sampai pada kursi DPRD yang 25. Nah, ketika jumlah penduduk Kabupaten Samosir nanti sudah mencapai 200.001, maka kita sudah berhak mendapat kursi DPRD 30. Nah, sekali lagi untuk itu Bapak Ibu, terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Barus tadi, bahwa penataan dapil untuk Kabupaten Samosir sampai saat ini ada 4 dapil. Pertama, Pangururan dan Rongguri Huta. Yang kedua, Simanindo dan Onaguru. Dapil 3, Balipi Nenggolan. Dan dapil 4 adalah Sitio-Tio, Harian, dan Sianjung. Hari ini kita melaksanakan uji publik terkait penataan dapil ini, seraya menerima masukan pendapat dari Bapak Ibu, khususnya undangan kami pada hari ini Dewan Pers yang ada di Kabupaten Samosir. Maka kami buka sesi pertama untuk 3 orang penanya dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk 3 orang penanya, Bapak Ibu. Baik, silakan kasih. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua horas. Yang kami hormati teman-teman Komisioner KPU Samosir, Bapak Ibu Ketua dan Bapak Semua, Bapak Barus, Bapak Sinaga dan Bapak Malam, dan juga Sekretaris KPU Samosir dan Kasubag Tenis penyelenggara dulu Bapak Sampai Siahan yang mempersiapkan acara ini. Yang saya banggakan sahabat-sahabat saya dulu jurnalis di Kabupaten Samosir yang tadi hari ini. Izinkan saya menyampaikan sedikit pertanyaan pertama yang perlu saya tanyakan adalah pertama, dari jumlah penduduk yang dikeluarkan di pihak daripada pemerintah Kabupaten Samosir, kita menanya berapa jumlah terakhir yang diberikan oleh data dari Dukcapil, apakah tetap sama sehingga kita masih anggota dewan masih 25 atau ada penambahan ke depan ini? Mohon juga disampaikan supaya menjadi yang baru bagi kita semua, batas-batas jumlah kursi sesuai dengan jumlah penduduknya. Dan kemudian saya bertanya dari hal-hal yang disajikan dipresentasikan oleh kami saudara Barus, kami ingin tahu dari BPBD yang tadi kan sudah sepakati berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah kursi yang ada satu. Pertanyaan saya adalah apakah kedepannya ada usulan dari KPU Samosir, karena yang saya pahami dahulu kita memberikan atau membentuk beberapa skenario. Ketika itu ada beberapa skenario dari mulai 3 dapil, 4 dapil, 5 dapil, bahkan 9 dapil. Tidak buat skenario tentang kemungkinan dan wilayah dan juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya bergabung beberapa kecamatan terjadi ke dapil. Ketika itu kalau tidak salah, kenapa kita memecah Samosir 1, yaitu kecamatan Pangururan, Rongguri dan Simanindo, karena kita melihat bahwa adanya jumlah penduduk yang signifikan bertambah di kecamatan Pangururan
ditambah lagi dengan adanya perbedaan dan kesamaan budaya di kecamatan tertentu. Nah, kita melihat bahwa ada kesamaan budaya ketika itu antara kecamatan Onatunggu dengan kecamatan Sumanindo yang menjadi dasar rumput mereka dalam berkomunikasi dan akhirnya membuat mereka layak untuk disatukan. Berbeda dengan ketika gabung kecamatan Pangururan, ada beberapa kecamatan desa di perbatasan kecamatan Sumanindo memang masih ada budaya yang sama dengan kecamatan Pangururan, tetapi setelahnya di sana sudah mulai berbeda dari posisi bahasa pun yang agak mendayu-dayu di kecamatan Sumanindo ya. Nah, yang itu yang menjadi dasar harusnya diinvestasikan di sini usulan-usulan atau simulasi-simulasi terkait berbagai hal tersebut. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan juga adalah karena jujur saja yang punya data kan teman-teman KPU, karena KPU sudah selalu mengambil datanya. Kalau kita di sini biasanya hanya membaca, menyimak, dan kemudian memberikan pendapat. Nah, jadi ini harus disampaikan. Kemudian dari 4 dapil yang telah diputuskan KPU Samosir ketika 2018 yang lalu, bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Mungkin KPU punya data bagaimana evaluasi daripada masyarakat pemilih terkait dibaginya 4 dapil ini. Apakah menunjukkan pertumbuhan partisipasi pemilih yang lebih tinggi, daripada sebelum dijadikan 4 dapil, atau justru semakin merendahkan partisipasi pemilih? Itu juga harus menjadi catatan, harusnya disajikan oleh teman-teman KPU supaya apa? Supaya kita juga bisa memberikan kesimpulan, mendiskusikannya bersama. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dari sisi itu, dari sisi partisipasi pemilih. Kemudian dari sisi keterwakilan, dari sisi keterwakilan para legislatif, apakah itu bisa memenuhi ajas keadilan daripada para calon yang ada saat ini? Kalau dahulu ketika 3 dapil itu kecamatan Pangururan lebih mendominasi. Ada 12 dapil ketika itu, ada 12 kursi ketika itu, ketika 3 dapil yang seluruh calegnya adalah didominasi, caleg terpilih adalah didominasi oleh teman-teman kecamatan Pangururan. Kecamatan Sumanindo yang punya data sebenarnya saat ini ketika itu hanya mungkin diisi oleh 2-3 orang. Selebihnya semua teman-teman dari kecamatan Pangururan, sebagai ada mungkin 1-2 orang dari orang berbeda. Nah, ini juga menjadi catatan. Apakah perwakilan itu pada schedule itu sudah semakin baik ketika dapil dan ini kita bagi dari 3 menjadi 4 tahun 2019. Kita berharap ini bisa disajikan sehingga bisa kita diskusikan bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Fernando. Masih ada? Atau ini dulu kita bahas ya? Biar jangan lupa. Ada 4 poin pertanyaan Pak Fernando terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Pertama, berapakah jumlah penduduk terakhir yang diberikan oleh Kemendagri lewat disebut capil, ya, Pak. Yang kedua, apakah ada usulan dari KPU Samosir untuk pemetaan atau pemecahan dapil? Ya, dilihat dari jumlah penduduk yang signifikan meningkat dan struktur kesamaan budaya. Yang ketiga, bagaimana partisipasi pemilih setelah adanya pemecahan dapil dari 3 dapil menjadi 4. Yang keempat, apakah sudah memenuhi unsur keterwakilan anggota legislatif setelah dapil ini dimekarkan? Untuk Pak Barus, kami berikan waktu untuk menjawab. Baik, jadi soal jumlah penduduk tadi di materi itu
halaman 13. Tapi kalau di slide-nya 13 ya banyak. Nah inilah yang diberikan ke KPU Samosir. Soal berapa yang disampaikan oleh Capil Mendagri itu menjadi bagian dari teman kita. Ya. Jadi diatur di PKPU bahwa data agregat kependudukan yang kita terima inilah jumlah yang ada. Ya, jadi di sana sudah ditampilkan jumlah per kecamatannya. Nah, lalu berarti dia dari data ini tidak mungkin ada bahan usia. Artinya dari yang ditampilkan ini karena masih di bawah 200.000, maka kursi yang tersedia sesuai dengan undang-undang maka hanya di angka 25, masih di angka 25. Ya. Suara yang ada ya? Penambahan kursi. Bagaimana Pak? Penambahan suara yang ada. Ini rapat resmi Pak, tidak ada di sini penambahan suara ya. Jadi kita bicara soal DAK Gabin ya. Nanti kalau Bang mencari suara masih banyak di rakyat. Ambillah hati rakyat supaya suara ada. Jadi dari data penduduk ini maka dihasilkanlah alokasi kursi. Tentu bila diminat tadinya di atas 200.000 maka kita dapat kursi ke 30. Situasinya hari ini masih di bawah 200.000. Lalu soal data yang mau ditampilkan, kami butuh waktu untuk usul dari Pak Fernando tadi ya, soal partisipasi. Tapi kalau untuk partisipasi pemilu kada ya itu tidak sinkron untuk kita bicarakan terhadap ini. Karena untuk pemilu kada dia tidak ada detiknya. Artinya ini semua butuh waktu Pak Fernando ya. Nanti akan kita ulas lebih jauh lagi soal data yang dimaksud. Karena ini ada pertemuan uji publik ketiga nantinya. Mudah-mudahan di uji publik ketiga dapat kami sajikan angka yang dimaksud. Usulnya cukup bagus. Lalu tentang keterwakilan, hari ini masih ada kita lihat. Tapi ini juga ya. Terkait tentang partisipasi, apakah ada sepintas saja dulu? Bahwa kita akan orang-orang mungkin sepintas saja, apakah ada kenaikan dari pemilu 2019 ke 2014? Ya, tentunya ada peningkatan yang signifikan. Iya. Partisipasi memilih dari kisaran 74 dan pada pemilu 2019 berapa% ya? 78,50%. Mati jelas ya penambahan suara ada kan? Ya. Dan penambahan pemilih bukan poros suara. jadi untuk pemilu kada tingkat partisipasi pemilih itu mencapai 84,50%. Ya, kita hampir mencapai 85%. Ada peningkatan yang signifikan partisipasi pemilih. Ya, jadi Pak Ahok, jangan diulang-ulang penambahan suara. Seolah-olah nanti ada suara siluman atau jangan dipelesetkan. Konotasinya jangan diganti. Jadi penambahan suara. Baik, kalau soal suara nanti kita bicara soal suara karena saya dengar juga Pak Sukodo ini sedang mencari suara. Ya. Alhamdulillah suara hati rakyat. Itu saya kira. Lalu soal keterwakilan. Jadi sampai hari ini di DPRD Samosir masih 25 kursi. Tentu seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir memiliki perwakilannya masing-masing. Ya, saya kira sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan KPU Samosir bahwa ketika itu ada 25 kursi yang sudah terpenuhi. Soal bagaimana
representasi atau perwakilan yang dimaksud tentu itu akan menjadi berbeda penilaian saya misalnya dengan Pak Fernando apa yang dimaksud dengan hal-hal itu tadi ya. Tetapi bahwa faktanya si A mewakili kecamatan ini, si B mewakili kecamatan ini tentu sudah ditetapkan melalui daftar calon tetap yang sudah kita buat ketika itu. Mungkin gini ya. Teman-teman komisioner mungkin pada ketiga ya bisa dikenal data dari tentunya 8 kursi ya dari 2 ya 8 kursi dari 2 6 kursi dari 2 hasil pemekaran baru itu bisa diidentifikasi si A dari kecamatan Orang Rembuk berapa dari kecamatan itu berapa supaya bisa juga menjadi sebuah bahan yang kita diskusikan. Artinya kalau seperti itu Pak Fernando, tentu kita akan menjadi berbeda pemahamannya. Ketika kita tetapkan dia di daftar caleg tetap, ya kita anggap dia bagian dari perwakilan dari yang dimaksud. Nanti jadi berbeda dia Pak. Ya. Kalau orang per orang, saya kira jadi berbeda dia konsep yang dinarasikan. Karena di sini ada perubahan beberapa hal, ya. Saya kira narasinya juga harus kita batasi bahwa ketika kita tetapkan yang dimaksud adalah mewakili dalil, maka dia kita anggap telah perwakilan dari dalil yang dimaksud. Jadi itu dia saya kira soal ada permintaan data tentu ke depan untuk pertemuan selanjutnya kita akan tambah lagi data yang sudah kita sajikan hari ini. Terakhir soal usulan, tentu usulan yang dimaksud coba prinsip tadi Pak itu prinsip. Nah ini yang harus kita penuhi dalam usulan yang dimaksud tadi oleh Pak Fernando. Ya, jadi keseluruhan nilai suara kita akan pada pemilu yang sistem pemilu yang proporsional, ya, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, terakhir adalah kesinambungan. Ya. Soal apakah ini bisa dilanggar? Bisa. Ketika sudah bagaimana? Tadi sudah kita sebutkan bahwa minimal kursi adalah 3, maksimalnya 12. Di antara kecamatan yang tadi, coba dibalik lagi soal kecamatan tadi. Nah, di antara ini, ketika BPBD tadi menunjukkan angka melebihi 12, ya, itu bisa kita pecah kecamatannya, dibagi lagi ke desa. Ya, jadi misal begini, dan ini terjadi di Kabupaten Dairi saat ini. Ya. Ada wilayah kecamatan dipisah dari kecamatan itu, dibagi ke kecamatan yang lain. Kenapa? Karena sudah melebihi angka yang tadi kita sebutkan, 3 sampai 12. Itu dia. Pada saat kapan itu bisa ditabrak prinsip yang ke-7 tadi, ya, ketika 3 sampai 12 tadi, ya, sudah lebih dia. Artinya katakanlah dia 13, setelah digabung 2 kecamatan yang dapat kursi jadi 13, maka prinsip yang tadi boleh dilanggar. Sepanjang tidak dilanggar kursi yang dimaksud tadi, maka prinsip yang tadi yang 7 itu harus tetap diikuti atau dipenuhi. Itulah dia. Apakah lampu merah boleh ditabrak? Boleh. Siapa yang bisa menabrak lampu merah? Itu ada. Siapa yang ambulans? Karena ada yang bisa menabrak lampu merah, ambulans. Nah itu dia. Dalam keadaan terdesak, boleh ikut melanggar? Boleh. Nah, itulah saya kira atau kami kira yang bisa kami jawab untuk saat ini. Tidak ada
yang mau ditambah oleh teman-teman, kami persilakan. Baik, itu untuk sesi pertama. Barangkali Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kami berikan ya, betul? Oke, ya. Ada lagi satu lagi? Biar nanti kasih dulu Pak Hok dulu ya. Terima kasih. Yang pertama, ini kita prihatin ya sama dulu 2014 seperti ini di hotel. Tidak tahu kalau ini apa nih atau kami. Nanti hotel tanggal 15. Nah, jadi langsung aja ya untuk uji publik untuk bagian dapil yang menjadi perhatian kita. Ini di masyarakat sangat mengemuka kecamatan Jagian. Artinya di sana caleg-caleg berburu suara di sana. Nah, apa regulasi yang akan dilakukan oleh KPU supaya itu tidak terjadi? Artinya begini, ini tanpa menafikan kecamatan Studio dan Rombongi juga. Ini setiap kali disebut kecamatan Jagian. Sesuai dengan irisan struktural atau ada istiadatnya, kecamatan Studio itu alangkah baiknya, tapi tadi komisioner mengatakan minimal 3 ya, satu kecamatan. Tapi kecamatan Studio itu jika bisa beririsan dengan Palipi saja dilakukan. Lalu Rombongi Huta itu Palipi juga. Karena sebagian wilayah administrasi dari Rombongi itu masuk ke daerah Palipi juga, dan bisa ada istilahnya juga setelah ke sana. Itu pertanyaan. Terima kasih. Baik, ya lanjut ke Terima kasih Pak Ketua. Saya Antonio Juntak dari Biosfer. Saya mau bertanya, apakah berdasarkan data di sana, apakah ada data penambahan pemilihan itu yang terjadi? Ini kan cuma penambahannya ada berapa tahun per kecamatan, setiap tahun juga ada gitu. Jadi apakah kalau kita tahu misalnya pemilihannya, apa dasarnya misalnya penggabungan dari itu misalnya akan mesti harus pengukuran sama pemerintah, apakah bisa pengukuran sebagai itu? Makasih. baik. Nanti kita buka lagi sesi berikut. Ke pertanyaan tadi dari Pak Kodon, apakah ada regulasi untuk mengantisipasi supaya tidak ada yang disebut dengan kecamatan jajahan ataupun nyumbang suara, gitu ya. Yang berikut, Pak Hokdon juga mengusulkan perubahan dapil. Yang tadinya si Tio itu masuk dapil 4 ke harian dan sambil bulan-bulan, usul Bapak itu supaya si Tio digabungkan dengan Palipi dan Penanggungu. Yang kedua dari Bapak Sunter Simanjuntak, apakah ada penambahan data ini nanti supaya kita tahu berapa tambah pertambahan penduduk per kecamatan. Kami berikan waktu untuk Pak Barus. Baik, jadi bagi KPU tidak ada jajah-menjajah Pak ya. Jadi bagi kita adalah semua pemilih tadi disebut memiliki nilai suara yang sama, ya nilainya sama. Makanya ya Presiden dengan Pak Wokon pun sama nilai suara yang dinilai 1 suara. Ya. Jadi soal ada kecamatan yang tidak memiliki perwakilan, mungkin seperti itu maksud dari Pak Wokon. Tapi yang kita pahami hari ini, Pak Zoner Simbolo itu masih bagian dari kecamatan Rombongi Utara. Ya. Sebab KTP-nya juga
seingat kami masih terdaftar di Kecamatan Lubuk Lihuta, yaitu Desa Salungan Lihuta, ya. Lalu soal Kecamatan Sitiotio, tentu sampai hari ini wakil ketua Pak Ismaroha Sinaga masih bagian dari Kecamatan Sitiotio. Nah, kita juga harus objektif menilai tentang penataan dapil yang dimaksud. Benar bahwa sebagian besar penduduk dari Kecamatan Palipi itu memiliki ikatan budaya dengan Kecamatan Sitiotio, ya, baik ikatan perkawinan, itu benar, itu tidak kita nafikan. Tetapi tentu ketujuh prinsip tadi tetap harus menjadi satu bagian. Tidak boleh kita pandang sebelah-sebelah dia, Pak. Ya. Kenapa itu tidak boleh? Karena inilah prinsip yang harus kita patuhi. Integralitas wilayah. Inilah alasan kita kenapa Kadu Samosir ketika itu menetapkan ini menjadi 4 dapil. Tadi sudah kita bilang atau kita lihat data di BIG. Kalau data di BIG tadi sesuai dengan kenyataannya, tentu yang disebutkan Pak Hodor boleh dibuat usulannya. Ya. Lalu soal Palipi digabung dengan Panglora, ya, boleh. Palipi digabung dengan Lumpur Lihuta. Coba lihat angka penduduknya, Palipi dengan Lumpur Lihuta dari 10.000 ditambah 18. Ini boleh. Memenuhi dia di integralitas wilayah. Kalau Bapak usulkan, kami sudah berikan pinjaman, ya, silakan ditulis. Ya, silakan. Coba dihitung ini berapa kursi kalau ini digabung. Coba dihitung. Kita terbuka, inilah transparannya tadi sudah sesuai dengan prinsip. Itu kehadiran kita hari ini. Coba. Berkenaan dari apa sih Excel atau apa namanya? Soal usul asal tidak menabrak ketujuh prinsip yang tadi, boleh kita tampung. Kita hanya mengusulkan siapa yang akan memberi 5 kursi. Itu ya. Boleh tuliskan di undangan yang sudah kami berikan, itu ada di situ usulan penataan tadi, boleh dibuat usulan, ya. Tetapi rambu-rambunya adalah 7 prinsip tadi. Itu dia. Itulah rambu-rambu yang harus terpenuhi. Itu hari ini yang sedang kita uji. Itu yang sedang kita bicarakan hari ini. Apakah ini masih kita usulkan? Tahu kita buat usulan baru, kan begitu. Nah, tetapi tadi ada prinsip yang harus dipenuhi. Ya, ketujuh prinsip itulah yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, tidak menjadi jomplang jumlah dari kursi yang dimaksud. Tadi angkanya kan 8, 6, kan gitu kan? 5, jangan nanti tiba-tiba 8, tiba-tiba jadi 3, itu kan jomplang ya. Itu dia. Jadi ada beberapa yang harus kita penuhi, itulah yang disebutkan di 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam penataan dapil. Itu dia. Nah, kemarin dari Karang Taruna, ya, mereka mengusulkan supaya Panglurahan berdiri sendiri. Silahkan dipilih. Itu dia. Si Manito digabung dengan Lombok, lalu kembalikan lagi dari yang lama, yaitu Palipi, Lenggolan dan Bangtunggu. Tulis. Artinya kita menampung segala
aspirasi yang disuarakan oleh baik ormas atau stakeholder dari yang ada di Kabupaten Samosir. Dan itulah feedback feedback dari pertemuan kita hari ini. Jadi itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Setelah kita nanti berikan usulan, apakah mengotak adik ini bisa cek atau memang seperti ini juga perlu lagi? Maksudnya bagaimana? Setelah kita sampaikan di usulan itu, apakah kotak-kotakan atau bagian dari ini bisa terpisah? Ada kasus kemungkinan atau memang itu tetap dipakai? Soal itu kami tidak akan memberi garansi. Namanya kita bikin usulan. Nah, inilah hasil dari pertemuan kami dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Samosir. Ini mengusulkan seperti ini mengusulkan seperti ini. Tentu kami juga akan membuat beberapa alasan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ya. Intinya dapil terdiri atau kursi dari setiap dapil minimal 3, maksimal 12. Itu dia. Nah, lalu tidak jomplang dia, Pak. Ya. Ada yang kursinya 8, tiba-tiba ada 3. Nah, itu menjadi jomplang. 8, 6, ini dia. 8, 6, 6, 5. 5. Kan itu dia. Ini kan tidak menjadi jomplang. Tidak jauh di angka yang ada ini. Ya. Lalu udah bilang lama, 12, 8, 5. Apa tujuan lahir dari ini? Tujuan lahir dari kursi yang dimaksud ini, alokasi kursi yang dimaksud ini, tentu tujuan lahirnya adalah kesejahteraan rakyat Samosir. Kan itu dia. Yang kita bicarakan hari ini adalah kesejahteraan rakyat Samosir. Lewat apa? Lewat perwakilan atau representasi. Representasi kita maksud orangnya adalah DPRD. Itu dia. Nah, itulah yang kita sedang bicarakan ini. Soal kalau saya usul nanti terjadi, kita tidak akan berani membuat garansi, Pak. Karena apapun hasil pembicaraan kita ini akan dikonsultasikan dengan DPR RI. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa kami jawab. Soal pertambahan penduduk, kalau soal pertambahan penduduk, karena di sini ada Pak Gonggong, ini bagian data. Ya. Mungkin Pak Gonggong bisa menjawab soal pertambahan penduduk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah gamblang dipaparkan oleh Bapak Robin Sarjo dari Garus, Korbit Teknis Kepemiluan KPU Kabupaten Samosir, bahwa ini nantinya hasil dari uji publik yang kita laksanakan akan kita sampaikan kepada pimpinan, dan itu nantinya keputusan ada di tangan pimpinan. Lalu saya sebagai Korbit Perencanaan dan Informasi pada saat yang berbahagia ini juga akan memberikan sedikit sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemutahiran data pemilih di KPU Kabupaten Samosir yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa nantinya di tanggal 14 Desember 2022 itu KPU RI
pimpinan kami akan mendapat penyerahan DP4 data penduduk potensial pemilih dari Dagri atau pemerintah yang nantinya akan segera diturunkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui KPU Kabupaten Provinsi untuk segera dipetakan, dan untuk selanjutnya nantinya di Kabupaten Kota akan dibentuk Pantahli, petugas pendaftaran pemilih yang akan melakukan coklit, pencocokan dan penelitian. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu nantinya akan dimulai dari tanggal 14 Desember 2022 yang akan datang ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan time schedule yang sudah ada, yakni di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, itu penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilu serentak atau pemilu 2024 yang akan kita laksanakan, itu nantinya akan dilaksanakan di tanggal 23 Juni tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, pimpinan berkomitmen bahwa kerja-kerja yang akan kita laksanakan itu nantinya tidak ada lagi berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapan kita bersama, marilah kita berikan perhatian, marilah kita berikan atensi, di mana nantinya sehingga hasil yang akan kita peroleh ketika penetapan daftar pemilih tetap sudah dilakukan, bahwa data itu betul-betul valid. Jadi mari kita bergandengan tangan Bapak Ibu sekalian. Kami harapkan partisipasi, masukan, kritik dari kita bersama dalam hal melakukan pemutahiran daftar pemilih, khususnya di Kabupaten Samosir yang kita cintai ini. Kami tidak anti kritik Bapak Ibu sekalian. Kalau ada masukan, sampaikanlah kepada kami dan kami akan segera menindaklanjuti. Nantinya itu kita akan menetapkan daftar pemilih tetap di tanggal 23 Juni tahun 2023. Sesuai dengan perkembangannya Bapak Ibu sekalian, bahwa daftar pemilih tetap untuk pemilu 2019 yang lalu itu berjumlah 93.034, sedangkan untuk daftar pemilu yang kita laksanakan di 2020 untuk pemilu kada itu 93.169. Jadi nantinya di tanggal 23 Juni tahun 2023 yang akan datang ini, kita sudah menetapkan daftar pemilih di Kabupaten Samosir ini. Bapak Ibu sekalian, KPU RI memiliki website untuk di mana tempat kita mengecek daftar pemilih. Itu ada di cek DPT online. Buka dulu itu. Cek DPT online.kpu.go.id. Cek DPT online.go.kpu. Ini. Jadi melalui aplikasi ini Bapak Ibu sekalian, kita dapat mengetahui bahwa kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jadi mari tolong teman-teman Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita sebarkan aplikasi ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, agar kiranya mari kita bersama-sama mengecek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum di pemilu 2024 yang akan datang ini. Ini Bapak Ibu sekalian ya, cek dptonline.kpu.go.id. Lalu kita tinggal memasukkan ini isian-isian sesuai dengan nomor NIK kita, kabupaten, lalu nantinya atau coba dulu Niko, cek dulu. Jadi ala lanjutan nunga terdaftar, sudah terdaftar di
TPS 3 Pintu Suara Pangururan. Ya. Jadi ini dia salah satu yang penting juga kami sebarkan, kami bagikan kepada kita semua. Teman-teman kami dari dunia pers, dari ormas, organisasi-organisasi yang sekiranya bisa memberikan kontribusi demi terciptanya pemilihan yang berkualitas nantinya di Kabupaten Samosir ini. Demikian kira-kira yang bisa kita bagikan kepada kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Barus. Jadi Bapak Ibu, terkait pertanyaan Bapak Sumber tadi, bahwa kita selalu koordinasi dengan Distrik Capil. Pada tanggal 14 Desember ini, maka DP4 akan diturunkan dari KPWRI sesuai apa yang dijelaskan Pak Monggo tadi. Nah, itu DPT. Tapi untuk daftar penduduk tentunya kita akan tetap koordinasi dengan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir. Mudah-mudahan penduduk kita bertambah hingga pada akhirnya nanti kita mencapai 201 sehingga jumlah alokasi kursi diberikan ke kita tambah. Bapak Ibu, tadi penjelasan Pak Barus seperti pertanyaan Pak Hokdon. Apakah usulan kita CTO, Pak Lupi dan anak buku ini akan jadi? Tadi sudah dijawab oleh Pak Barus. Kita hanya mengusulkan, merekomendasikan, tetapi untuk membuat ini menjadi sah atau tidaknya nanti akan dikaji oleh KPWRI sesuai dengan prinsip yang 7 tadi. Kalau itu sudah memenuhi unsur yang 7 tadi, tentunya dapil akan bisa berubah seperti itu Pak ya. Baik, ada sedikit yang perlu kami tambahkan sesuai penjelasan Pak Gonggong bahwa pada daftar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bulan September lalu kita sudah sempat mencapai 100.363. Tetapi ketika dicek langsung ke lapangan, kami sudah mengecek langsung ke desa-desa, ternyata ada 2.300-an daftar penduduk itu yang sudah meninggal tapi masih terdata. Jadi pada bulan September lalu ini sudah kami kerjakan sehingga berkuranglah 2.300-an. Yang meninggal tadi sudah benar-benar meninggal, maka dia dicoret, maka kembali lagi DPT kita setelah data pemutakhiran pemilih berkelanjutan itu kembali lagi di angka 980. Mudah-mudahan nanti untuk tahun 2024 DPT kita akan kembali sesuai dengan data yang datang dari KPWRI dan itu sudah mudah-mudahan valid. Ya, baik. Ini 2 sesi sudah selesai. Barangkali masih ada Bapak Ibu yang membuat tanggapan, usulan atau pendapat. Kami buka lagi 1 sesi lagi sebelum kita makan siang. Ada yang tertinggal 1 lagi. Ya. Ya, soal kegiatan ini adalah kemampuan kita untuk menjadikan negara dari kuota suara. Kuota suara. Ada lagi? Sebentar Pak, nanti dijawab. Masih ada? Penambahan kursi itu memang harus kelipatan 5 Pak. Apa? Untuk penambahan kursi itu memang harus kelipatan 5 ya? Ya. Oh nggak bisa ya, walaupun meskipun untuk 2024 sendiri mungkin kan menurut hitungan kami kalau dari 142 ini dari kebiasaan 75% DPD ini sekitar hampir 108.000 nanti dari 93 tadi yang dibilang Pak Koko. Dia terjadi pertambahan 15 suara di DPD. Apakah mungkin kali untuk penambahan kursi Pak? Jadi penambahan kursi itu Pak dari jumlah penduduk bukan dari jumlah DPT. Iya. Kalau penduduk kita itu nanti sudah melebihi 200.000, maka secara langsung alokasi kursi kita bertambah 5 ya. Jadi 200.000 satu saja, 200.000 orang, 200.000 satu. Nggak ada istilah tambah atas 1 kursi, 2 kursi nggak bisa. Oh tidak, kelipatan 5 ya. 5 kelipatan 5 ya. Baik. Oke. Baik, ya. Jadi kita buka sesi ketiga. Pertama Bapak Dian Sinaga dari Garas Siwa. Mana staf? Kasih dulu mic itu. Bisa buat suaraku. Soalnya itu bukan non. Bapak baik.
Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bertanya dalam kegiatan sosialisasi uji publik daripada penataan daerah pemilihan dan alokasi anggota kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Samosir dalam pemilihan umum tahun 2024. Tadi Komisioner KPU ada saya dengar menjelaskan mengenai 7 kriteria. Lantas hari ini KPU Samosir mengundang kami rekan-rekan pers untuk memberikan masukan pendapat terkait hal yang dibicarakan saat ini. Tadi Pak Barus mengatakan lampu merah bisa ditabrak. Pertanyaan saya, lampu merah itu adalah rambu, aturan. Apakah KPU membuat kegiatan ini agar bisa melanggar rambu tersebut? Atau apakah KPU membuat kegiatan ini hanya untuk menghabiskan anggaran yang sudah diusulkan? Sebagaimana juga kami ketahui bahwa KPU sudah mengusulkan anggaran ke Pemkab Samosir, tapi kita ini tidak diundang. Berapa besarannya? Begitu. Itu saja pertanyaan saya. Baik, lanjut. Udah, ada lagi? Tadi ada mengenai kuota. Perolehan kuota tarik. Bila kita lihat angka ini, bila ini tetap berlaku Pak Dapil, berapa kuota suara para caleg tersebut? Oke. Lanjut, Pak, silakan. Jadi ini terima kasih Pak, saya dari nama saya Martubu Rosangga. Ini agak menarik sedikit. Tadi disinggung masalah DPT. KPU telah memfasilitasi, telah membuat berbagai aplikasi untuk memfasilitasi masyarakat terkait pemilih. Nah, saya juga tahu bahwa KPU juga telah mengeluarkan aplikasi agar masyarakat dapat mendaftar sebagai pemilih. Itu di aplikasi Lindungi HAM. Yang jadi pertanyaan, sudah sejauh mana atau berapa persentase masyarakat Samosir yang melakukan pendaftaran secara mandiri? Baik, terima kasih. Ada 4 pertanyaan ini. Nanti akan dijawab oleh Pak Barus dan kami juga secara panel. Ya, pertama tentunya dari komplek tadi, apakah tidak bisa kursi ini ditambah 2 atau 3? Sebenarnya kita sudah langsung jawab tadi, tapi boleh juga nanti dijelaskan oleh Pak Barus ya. Yang kedua, Pak Dian bertanya, untuk merubah dapil harus memenuhi 7 unsur ini. Namun ada tadi dijelaskan Pak Barus, seandainya ada ini, boleh juga sih menambah dikit-dikit. Nah, pertanyaannya, apakah kita KPU membuat kegiatan ini untuk menabrak aturan ini? Atau apakah kegiatan ini hanya untuk menghabiskan anggaran? Itu dari Pak Dian ya. Berapa jumlahnya? Belum lagi. Yang ketiga pertanyaannya itu sebenarnya tidak perlu kami jawab sekarang, karena kami tidak ada berbicara angka-angka dengan Pemkab. Kami hanya mencoba untuk berkomunikasi sekaitan dengan akan diadakannya nanti pemilu kada 2024. Jadi bukan pemilu ya Pak ya. Nah, namun boleh juga dijelaskan oleh Pak Barus nanti. Yang berikutnya dari Pak Sitangkang, dari cek DPT online untuk lindungi hak pilih, maka dimungkinkan setiap warga negara yang sudah mempunyai KTP elektronik untuk mendaftar mandiri supaya dimasukkan dalam DPT. Sudah sejauh mana ini? Apakah ada orang yang memang mendaftar secara mandiri untuk dimasukkan nanti dalam DPT?
Ini mungkin ada 4 pertanyaan. Pertama akan serahkan kepada Pak Barus. Baik, jadi sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, inilah prinsip yang harus dipenuhi. Apakah ini boleh dilanggar? Boleh. Saya tidak mengajak Bapak Ibu melanggar. Kenapa ini boleh dilanggar? Tadi sudah saya sebutkan, minimal 3, maksimal 12. Kita sudah sajikan data, tidak ada yang di angka 13, maka ini tetap menjadi dipenuhi. Ya. Lalu, apakah ini hanya sekedar menghabis-habiskan anggaran? Saya kira kita tidak sedang menghabis-habiskan anggaran. Pertemuan kita ini berharga, maka kami mengundang jurnalis. Ya. Bagi kami, Anda, Bapak Ibu, adalah bagian dari stakeholder yang disebutkan di PKPU 6 tadi. Itu saya kira. Lalu soal berapa minimal kuota? Kuota dapat dihitung dari perolehan suara. Hari ini belum ada pemilu. Itu baru boleh dihitung. Soal berapa kuota yang dari yang lalu, karena data ini masih yang ini kita punya, ya, atau boleh ditampilkan dari yang kemarin, bisa? Bukan ini, masuk Pak Hotdon adalah kuota untuk pemilu, ya, karena Pak Hotdon ini hari ini dia hadir sebagai pers, tapi di sisi lain dia adalah anggota partai politik, ya, jadi seluruh pertanyaan kita coba dijawab. Data sementara dia mau bicara soal itu kepada siapa atau kepentingan pribadi dia, itu bagian dari urusan dia. Ya, jadi bisa ada satu data kita belum ada, ya, nanti boleh disajikan mungkin di LPP, Rumah Pintar Pemilu, di samping di LPP. Ya Pak Odon, ya. Nah, di dinding itu ada sebenarnya, di dinding yang sudah kita tampilkan di LPP berapa kuota yang harus dipenuhi dari jumlah penduduk yang ada atau suara yang ada kemarin. Itu dia. Lalu tadi pertanyaan Pak Dian juga soal anggaran, ini bagian dari perencanaan. Yang berurusan dengan perencanaan adalah Pak Bonggong. Jadi Pak Bonggong lah yang menjawab soal anggaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari jurnalis, dari pers yang selalu memberikan masukan kepada kita. Pada hari ini ada pertanyaan dari Bapak Sinaga mengenai anggaran yang sudah kita ajukan dan sudah kita sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa anggaran yang kita ajukan kepada pemerintah Kabupaten Samosir itu berhubungan dengan pemilu kada, pemilu kepala daerah yang akan kita lakukan memang di tahun 2024 juga akan kita laksanakan, tetapi itu untuk pemilihan kepala daerah, Bapak. Jadi kita sudah mengajukan karena pemilu kada itu dibiayai dari APBD pemerintah daerah yang nantinya memang akan di APBN-kan juga itu nantinya. Tetapi itu dananya bersumber dari pemerintah daerah yang diberikan kepada penyelenggara teknis pemilu untuk kita melaksanakan pemilu kepala daerah. Jadi Bapak Ibu, yang kita bicarakan dengan pemerintah daerah Kabupaten Samosir itu adalah pendanaan untuk pemilu kada, bukan pemilu serentak di 2024 bulan Februari ini, Bapak. Karena kalau untuk pemilu 2024 bulan Februari itu didanai dari APBN. Jadi langsung dari APBN yang mendanai semuanya. Yang didanai dari pemerintah Kabupaten Samosir itu untuk pemilu kada. Kita sudah juga mengajukan rencana untuk penganggaran di
2024 untuk pemilu pemungutan suaranya akan dilaksanakan bulan November di 2024. Jadi itulah sedikit yang boleh kami bukakan mengenai pelanggaran yang sudah kami ajukan kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Lalu yang berikut pertanyaan dari Bapak Sangga tadi mengenai persentase pemilih yang sudah mengakses aplikasi yang disediakan. Mohon maaf Bapak, kami belum bisa memberikan datanya sekarang karena aplikasi itu disediakan oleh KPU RI. Itu langsung berhubungan dengan KPU RI Bapak. Jadi nanti memang boleh kami bertanya kepada pimpinan kenapa khususnya dari Kabupaten Samosir yang sudah mengakses itu dan mendaftarkan diri mandiri melalui aplikasi tersebut. KPU Samosir tidak sinkron dengan KPU pusat soal aplikasi. Begini Bapak, itu kan datanya terus berubah. Jadi untuk hari ini kami belum menerima data terkini yang mendaftar mandiri melalui aplikasi tersebut. Mulai aplikasinya dibentuk gitu Pak, sampai sekarang belum ada informasi terkait itu. Begini Bapak, kita belum mengajukan permohonan untuk data terkini dari pimpinan. Kalau nantinya kita mengajukan belum pernah Pak. Begini, kebetulan belum karena data itu di bawah kendali pimpinan, jadi kita belum mengajukan permohonan untuk data terkini. Tetapi nantinya kalau memang sekiranya perlu nanti akan kita ketahui, kita nantinya akan mengajukan permintaan kepada pimpinan dan informasi terkini bisa kita peroleh. Itu kira-kira yang boleh kami berikan kepada Bapak pada hari ini. Terima kasih. Sudah pasrah itu Pak Tambang, sudah berusaha Pak Gong menyajikan yang terbaik buat Bapak. Jadi seperti itulah kita. Ada saran kedua. Iya. Kalau bisa dalam acara uji publik seperti ini dihadirkan pengurus partai, tokoh masyarakat untuk Forkopimda dalam uji publik seperti ini biar lebih banyak masukannya. Baik. Jadi sesi ini ada 3. Di pertama kemarin tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, UKB, ya, se-Kabupaten Samosir sudah kita undang. Sesi kedua yaitu pertemuan kita hari ini. Selanjutnya untuk sesi terakhir nantinya ketua partai, Bawaslu, pemerintah kabupaten dan juga camat se-Kabupaten Samosir serta Forkopimda. Ya, jadi inilah yang bisa kita sajikan dari anggaran yang ada. Itu dia Pak. Maka tadi Pak Hokdon bilang, seingat saya dulu kita bicaranya di hotel kan begitu. Nah, dengan anggaran yang ada dibuatlah seperti ini supaya apa? Supaya terpenuhi bagi kita beberapa usulan dari stakeholder yang ada di Kabupaten Samosir. Itu dia Pak. Jadi artinya ya, disinilah kemampuan kita. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Hanya sedikit aja Pak. Ya. Karena saya lihat ini pertemuan ini pasti berlanjut terus dan memakan waktu kan begitu Pak kan. Ya. Nah, secara saya pribadi ya saya butuh informasi Pak. Ya. Apakah bisa dari KPU itu memberikan informasi berbentuk rilis juga supaya kami bapakan sampai ke kelanjutannya nanti biar kami tahu perkembangannya. Bisa nggak dibagi ke kami rilis? Misalnya terakhir tadi untuk pertemuan dengan parpol atau kenapa? Biar kami bisa ada berita tanpa mengalir gini teman-teman atau kenapa? Karena nanti kalau di undang-undang terpilih-pilih lagi ada lagi yang ribut ya kan? Kasih aja rilis, gitu aja untuk perkembangannya. Terima kasih. Oke, baik, syaratnya nanti kita tampung itu kita kerjakan di tanggal 15. Jadi itulah mungkin yang bisa kami jabarkan atau kami jelaskan beberapa hal yang sudah kami kerjakan. Dan yang terakhir kami lihat kemarin ada bicara soal tanah hibah di Facebook bahwa KPU Kabupaten Samosir menerima hibah di lahan Perbaba, ya, persis di samping BLK. Ya, jadi itu sudah kami terima di
bulan November kemarin ya, ini karena urusannya perencanaan ya, sebenarnya. Karena kebetulan kita semua berada di sini, siapa tahu ada di antara kita yang bertanya soal itu di Facebook, siapa tahu ya, saya hanya memberitahukan karena kebetulan kita bertemu dengan rekan-rekan pers. Jadi itulah informasi yang kami bisa berikan kepada rekan-rekan pers. Jadi itu saya kira soal hal-hal yang berhubungan dengan dapil daerah dan juga alokasi kursi yang masih diberikan atau dipenuhi secara undang-undang untuk tingkat Kabupaten Samosir. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Mona. Baik, di samping uji praktik ini yang banyak sudah kita berikan pendapat dalam diskusi kita ini, ada beberapa hal yang kami tambahkan. Tadi Pak Kompom sudah memaparkan bagaimana kita mengecek data kita, apakah kita sudah terdaftar di DPD. Yang berikut bahwa memang Pemkab Samosir telah menghibahkan lahan di KPU untuk nanti bisa dibangun oleh KPU kantor, sehingga KPU nanti akan berkantor di lahan yang sudah diberikan oleh Pemkab. Namun tahun ini pengajuan untuk pembangunan kantor belum bisa lagi karena Pemkab memberikan lahan itu sudah pada bulan November akhir. Mudah-mudahan ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan tahun depan kita KPU Samosir bisa mengajukan ke KPU untuk pembangunan kantor tersebut. Yang berikut Bapak Ibu, banyak hal yang kami butuhkan dari Bapak Ibu sebagai jurnalis, yaitu sosialisasi terhadap seluruh kegiatan KPU. Dengan kami undang Bapak Ibu, tentunya informasi ini akan tersampaikan secara luas ke publik, khususnya yang ada di Kabupaten Samosir. Pada saat ini kami telah melaksanakan rekrutmen badan ad hoc PPK, dan hari ini adalah hari terakhir untuk sesi wawancara bagi calon PPK yang telah lulus 15 besar. Jadi hari ini ada 3 kecamatan lagi yang kami akan wawancarai, yaitu dari Kecamatan Simanindo ada 15 orang, dan Kecamatan Harian ada 14 orang, dan Kecamatan Sentul Mula-Mula ada 15 orang. Ini akan kami wawancarai nanti. Yang akan menjadi PPK itu ada 5 orang, dan untuk calon PAW ada 5 orang. Jadi kita ambil itu ada 10, tentunya lebih dari 10 itulah nanti yang kalah. Selanjutnya Bapak Ibu perlu juga kami informasikan tanggal 18 nanti sudah kembali dibuka pendaftaran untuk calon PPS. Di PPS di desa itu juga mereka akan melamar melalui sistem aplikasi dengan aplikasi yang namanya Siakbar, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi gak ada lagi Bapak Ibu calon ini mengantar berkasnya ke kantor KPU, tapi mereka sudah boleh membuat lamaran melalui aplikasi. Jadi dari handphone saja lah. Kalau punya waktu silahkan diantar, tapi KPU mempermudah kepada setiap warga yang ingin berpartisipasi menjadi penyelenggara itu, boleh dia mengirim lewat aplikasi. Jadi Parsimanindo atau Parsinimalogo nggak perlu datang ke KPU. Jadi datangnya hanya untuk ujian. Itu Bapak Ibu, kami juga butuh Bapak Ibu untuk mensosialisasikan ini. Mengenai orang tadi HP bekas ngarang beres. Dan kami mohon juga ya, apalagi kamu mitra nami, masih juga orang taina HP mengupload data pedang bui, mohon maaf. Ya, jadi sistem ta nggak pakai aplikasi. Imam kita bahan nabuh pasahat kami di Tikyon. Urupihamu hanya tom, nalak dohot tamu se kebulihan. Masa kerja PPK sebenarnya boleh kami tampilkan, tapi saya mau mengajar langsung ya. PPK itu nanti akan dilantik tanggal 4 Januari 2023. Dia akan bekerja
sampai Maret 2024, 1 bulan setelah pemilihan mereka masih bekerja. Jadi ada 14 bulan mereka bekerja. Ya. Dan untuk penerimaan komisioner kami sendiri untuk periode yang akan berikutnya apa itu? Kami ini untuk periode kami akan berakhir Oktober 2023. Kalau tidak ada perpanjangan. Kalau masih diperpanjang nanti kita lihatlah regulasi yang ada. Tapi kami dilantik untuk 5 tahun itu tanggal 30 Oktober 2018, berarti akhir jabatan kami sampai 30 Oktober 2023. Kami juga mengharap Bapak Ibu, rekan-rekan pers, kalau ada yang mau berpartisipasi menjadi calon komisioner KPU Kabupaten Samosir, kami mengundang untuk mari kita rame-rame melamar ke sana. Karena 2 di antara para senior ini akan mengakhiri periodenya tahun depan, yaitu Ibu Ika dan Pak Bagus. Nanti kami bertiga masih junior ini masih ikut, ya masih ikut, gitu seperti ini. Tidak ada jaminan mengatakan bahwa kami akan lolos, tetapi kita akan ikut juga untuk seleksi periode kedua. Ini juga informasi bagi kita, jadi tidak ada yang kita sembunyikan. Besar harapan kami tentunya dari pers yang sudah berlapangan, marilah kita rame-rame, kita ikut seleksi untuk calon komisioner KPU Kabupaten Samosir. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Baik, ulolong nahurang dobe di pertemuan terkait dengan uji publik Sadarion, boleh kita komunikasi langsung. Ada Pak Barus, dia divisi yang membidangi ini, teknis. Selanjutnya apabila ada penyampaian kami dan penyambutan kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami atas nama keluarga besar KPU Kabupaten Samosir mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan kita pada hari ini. Maka dengan resmi kegiatan uji publik penataan dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Samosir yang kita laksanakan pada hari ini secara resmi kami tutup.